panjatkan kehadirat ilahi Robi karena hidayah, inayah serta anugerahnya pada hari ini Sabtu tanggal 8 April kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Anak-anakku bisa minta perhatiannya sebentar. Halo, yang belakang. Ya, sebentar saja, 5 menit saja ya. Yang kedua, saya berharap nanti ketika Bapak Ustadz menyampaikan tausiahnya, supaya ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat, saya harapkan anak-anakku semuanya bisa menjaga. Halo. Ya. Bisa dimulai atau saya tunggu? Baik, terima kasih. Sekali lagi anak-anakku, mari kita gunakan waktu yang sangat bagus ini dengan kedatangan beliau Bapak Ustadz Lanang menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, supaya ilmu tadi benar-benar bermanfaat untuk kita, mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Nek cerita karo kancane masih ada waktu yang lain, ngobrol dengan teman masih ada kesempatan yang lain. Tetapi untuk bertemu dengan beliau Bapak Ustadz Lanang tidak setiap saat bisa kita laksanakan. Siap anak-anakku semuanya? Ya, terima kasih. Sing isik cerita mudah-mudahan halo. Harus berapa kali? Bisa dimulai atau mau cerita dulu? Kalau mau cerita dulu tak tunggu. Dan nanti Pak Ustadz baru akan matur, bakal ngendiko ketika anak-anak sudah siap semuanya. Yang belakang, halo Mas, Mbak. Bisa dilanjut ya? Ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Minta waktunya paling hanya setengah jam. Sak suasana ya 45 menit. Kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz ini berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang membawa kita umat muslim dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang untuk kehidupan kita, baik di dunia dan insya Allah juga di akhirat nanti. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih pada anak-anak yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Insya Allah menjadi pahala yang berlipat untuk anak-anakku semuanya, dan anak-anakku yang mendengarkan tausiah pada siang hari ini juga akan mendapatkan pahala yang berlipat di bulan yang sangat mulia ini. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Saya harapkan anak-anak betul-betul bisa menjaga untuk tetap konsentrasi mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6. Nah, acara selanjutnya adalah tausiah dari Bapak Ustadz Haji Lanang Mudadi SPDI. Untuk Bapak Ustadz Haji Lanang Mudadi SPDI, saya persilahkan.
materi dimasukkan. Oke, agem napa? Ganti niki napa priyo saged? Nggih saged sini saya. Sebelah ini. Nggih. Ini juga ada ini. Tampak di sini, tampak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Temanggung, yang kami muliakan para dewan asatidzah, ustadz, ustadzah, guru karyawan SMP Negeri 6 Temanggung, yang kami banggakan para siswa siswi SMP Negeri 6 Temanggung, dan para bapak ibu wali siswa yang mungkin mengikuti kegiatan siang hari ini virtual dari rumah. Mudah-mudahan semua yang bisa mengikuti kegiatan ini senantiasa mendapatkan curahan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Mari kita awali peringatan nuzulul Quran siang hari ini dengan bersama-sama menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Sampai Allah ngendika berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk berupa ilmu sehingga umat manusia yang hidup di bumi ini bisa mengenal dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Anak-anak sekalian, lihat ke slide, semuanya lihat. Siapa yang bisa membaca tulisan di bawah yang Arab itu? Ada yang berani baca, ngacung. Yang bisa baca kasih hadiah. Ada yang bisa baca? Ayo, yang ini bawah. Konsentrasi semuanya. Ya, pandangan mata ke layar semuanya. Yang bisa baca ngacung, kasih hadiah. Menyerah. Ada yang bisa ngacung? Sini ke depan yang bisa baca. Ada yang bisa? Ya, nggak ada ya. Menyerah. Hadiahnya, hah? Ya, kalau begitu dengarkan, lihat cara bacanya. Lihat semuanya tenang, konsentrasi. Yang ngantuk dibangunkan, yang bicara didiamkan. Ya, anak-anak semuanya lihat. Semuanya ke depan lihat. Sekarang yang atas dulu baca. 1, 2, 3. Sucikanlah ragamu dengan berwudu. Isilah jiwamu dengan ilmu. Kalau tidak, celaka akan mengikutimu. Bisa dipahami maknanya? Baik. Raga, badan, jasad perlu wudu atau mandi. Sekarang saya tanya, apa penyebab wudu? Penyebab kenapa kita harus berwudu? Apa Mas? Iya, namanya siapa Mas? Kelas berapa? Kelas 7D. Selamat kepada wali kelas 7D nih. Wali kelas. Ya, salah satu putra bisa menjawab kenapa wudu harus dikerjakan, karena adanya hadas kecil. Diulang semuanya, karena adanya hadas kecil. Sekarang kenapa harus mandi? Iya betul, karena untuk menghilangkan hadas besar. Kalau kecil dengan wudhu, kalau besar hadas besar dengan mandi. Namanya mandi apa anak-anak? Mandi junub.
Mandi wajib. Begitu, paham ya? Baik. Isilah jiwamu dengan ilmu. Usia kalian saat ini anak-anak adalah usia belajar. Belajar atau bekerja? Belajar. Usia kalian usia menuntut ilmu. Maka kalau menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Bagaimana cara menyimpan ilmu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Cara menyimpan ilmu. Kalau cara menjaga hewan, gembala, kambing, unta, sapi, kerbau dan sebagainya, agar sapi kerbau tidak pergi, tidak jauh dari tempat, tetap harus diikat. Ya betul. Diikat. Harus dicancang bahasa Jawa supaya kambing tidak pergi. Sekarang cara menyancang, cara mengikat agar ilmu tidak hilang. Siapa yang tahu? Jawabannya adalah mencatat. Mencatat itu bisa dengan tulisan, mengingat dengan apa? Pikiran. Karena sekarang tidak membawa catatan, maka apa yang saya sampaikan beberapa menit ke depan tolong diingat-ingat. Siap? Siap? Kok gak kompak? Siap? Ya, baik anak-anak. Saya bacakan yang Arabnya, siapa yang nanti bisa nirukan? Konsen semuanya. Fawailun liman la ya'mal bima la ya'lam. Siapa bisa ngulang? Ada yang berani ngulang? Ngacung? Nggak ada? Ya. Ada door prize bagi yang berani. Ya ada? Nggak ada. Tak ulang. Didengarkan, dilihat. Fawailun liman la ya'mal bima la ya'lam. Bareng-bareng 1, 2, 3. Fawailun liman la ya'mal bima la ya'lam. Sekarang artinya dengarkan baik-baik, catat dalam pikiran kita. Celaka orang yang tidak beramal karena dia tidak tahu harus beramal apa. Ada yang bisa ngulang? Saya ulang. Celaka orang yang tidak beramal karena dia tidak tahu harus beramal apa. Celaka. Mungkin karena tidak tahu harus beramal apa, ada yang kadang manusia itu karena tidak tahu sehingga tidak berpuasa. Karena dia tidak tahu kalau berpuasa itu adalah kewajiban. Ada mungkin yang dia tidak sholat karena tidak tahu dia harus melakukan sholat. Dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Saya tanya coba, yang tadi pagi sholat jamaah subuh di masjid musola ngacung. Ayo, tadi pagi sholatnya disut. Wartawan.
ulang, saya doakan yang ngacung dengan serius, mudah-mudahan besok menjadi anak yang solih, berbakti sama orang tua, menjadi orang kaya raya, suaminya cantik, istrinya ganteng, anak-anak ya. Siapa yang tadi cukup lumayan, yang sholat subuh jamaah. Siapa yang tadi walau tidak berjamaah, tapi sholat subuh di awal waktu. Di awal waktu. Jangan bangsawan, bongso tangi awan. 1, 2, 3 ngacung. Wah, ada 5-an itu. Sekarang saya tanya, tadi tetap sholat subuh walau sudah siang, ngacung. Wah, lumayan 10. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh, ngacung. Jujur, yang nggak tak jujur, yang nggak jujur tak tuntut di akhirat. Ngacung yang nggak sholat subuh. Waduh. Ya sudah. Oke, dah, turun. Baik, anak-anakku. Tadi artinya apa? Yang pertama, fawailun liman la ya'mal bima la ya'lam. Celaka bagi yang tidak beramal karena dia tidak tahu harus beramal apa. Ada mix double enggak ya? Panitia. Mik. Ya, disiapkan satu untuk anak-anak nanti kalau saya tanya, ya Mas ya, di bawah nanti untuk anak yang bisa jawab. Baik, sekarang yang kedua anak-anak, yang kedua dilihat semuanya ke slide, ke layar. Kalau yang pertama sudah bisa baca sekarang. Yang kedua, fawailun thumma wailun thumma wailun. Fawailun thumma wailun thumma wailun. Liman la ya'lam wala yata'allam. Saya ulang. Fawailun thumma wailun thumma wailun. Liman la ya'lam bima la ya'lam wala ya'lam. Artinya saya bacakan. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Celaka berapa kali? 3. Liman la ya'lam, bagi yang tidak tahu, wala yata'alam, dan tidak mau mencari ilmu. Celaka bagi orang yang tidak tahu ilmu dan tidak mau mencari ilmu. Untuk itulah anak-anakku, ini judul materi temanya. Ayo, siapa bisa baca? Al-Quran, the way of life. Life, bukan live. Bawahnya, Al-Quran di dunia menerangi, di akhirat menemani. Apa artinya anak-anak? Kenapa Al-Quran di dunia menerangi? Karena al-ilmu nurun. Apa artinya al-ilmu nurun? Al-ilmu nurun, apa artinya? Ilmu itu cahaya.
ya. Sementara sumber ilmu adalah Al-Quran. Al ilmu nurun itu bukan nyontek ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Tadi Mbak E yang baca Al-Quran, siapa? Kelas berapa itu Mbak E? Kelas 7D. Itu baca tentang ilmu yang dihasilkan oleh binatang yang namanya lebah. Yang namanya lebah. Sebelum kita lanjutkan, apa itu lebah? Apa lebah bahasa Arab, bahasa Jawanya? Ya. Sebentar. Semuanya saya mohon untuk berdiri dulu. Hitungan ketiga semuanya berdiri. 1. Yang terlambat maju sini. 2. 3. Sudah cukup. Semua pegang pundak temannya yang di depan. Siap semuanya. Yang putri jangan megang putra, jangan. Mulai saya hitung ke 10 kali, pejeti temannya. 1. Pejeti, ikhlas, nambah pahala di bulan Ramadan. 2. Diniatkan ibadah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Turun tangannya. Balik kanan, gerak. Mulai 1, pejeti temannya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Turun, balik kanan, gerak. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, ya duduk yang tenang, jangan merugikan anak-anak sesama teman yang lain. Mengganggu teman yang lain, menambah dosa. Diam, tenang, karena ada yang pengen mencari ilmu. Jangan sampai terganggu. Ya, kalau bicara silahkan bicara sendiri, jangan sama teman yang lain. Nanti lama-lama kita daftarkan RSJ, kita minta jadi ketua OSIS di sana. Ngomong dewe lak medeni. Baik, tadi Mbak E yang baca Al-Quran tadi, anak-anak semuanya dengarkan. Baca tentang ilmu yang terkait apa yang dihasilkan oleh lebah. Itu ilmu. Maka kalau di dalam ilmu Al-Quran, untuk apa yang dikeluarkan oleh lebah adalah manfaat bagi manusia. Sementara buyutan, rumahnya lebah, di dalam ayat tadi ada 3. Ini ilmu. 1, ada yang di gunung-gunung. 2, ada yang di pohon-pohon. 3, wa mimma ya'risun. Itu Allah ngendika wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Artinya Allah mewahyukan kepada lebah agar dia mengambil rumah. Rumah yang paling pertama disebut oleh Al-Quran adalah rumah yang ada di gunung-gunung. Maka hasil dari lebah yang di gunung itu paling mahal. 1 kilonya paling murah sekitar 500.000 madu itu. Itu yang paling bagus yang di gunung. Yang kedua wa sajaroh,
minas sajaroh, yaitu pohon-pohon. Ini lebih murah. Yang lebih murah lagi, wa mimma ya'risun, yaitu tempat-tempat, kotak-kotak yang disiapkan oleh manusia. Itulah yang namanya digembalakan. Itu ilmu. Anak-anak sekarang ilmu kita memahami tentang turunnya apa anak-anak? Turunnya Al-Quran. Nih sekarang ayatnya. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Kalau yang hafal bisa baca ini. Ayo siapa yang tahu ini surat apa? Surat? Siapa tadi bilang? Apa mas? Fatir. Ayat berapa mas? Hafal bagus. Baca mas. Baca. Sini baca sini. Sini mas. Pinter sampean. Sini. Enggak apa-apa. Nah, ini bawa mic-nya ke situ. Mic-nya bawa situ. Coba saya ingin penjenengan bisa baca. Yuk. Enggak apa-apa mas. Sing kendal. Wong maca Quran kok isin. Ora dosa pahala. Yuk mas. Asmone siapa sampean? Alvaredo. Dari mana? Mana? Banyu Tarung. Alhamdulillah. Sini Banyu Tarung dekat. Kok isin. Apik iki mas. Baik. Suratnya saya bacakan. Innalladzina yatluna kitaballah. Betul. Wa aqamus shalah. Betul. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ini begini. 3 kunci keberhasilan. 3 kunci keberuntungan. Al-Quran diturunkan menerangkan. Anak-anak, agar manusia beruntung dan tidak rugi. Kata tidak rugi ada pada kata tijarotal lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tuh. Anak-anak, 3 hal harus kita pahami saat ini. Tolong diingat-ingat 3 ini. Dicatat dalam akal pikiran kita semua. Karena ini penawaran dari Allah. Allah menawarkan bahwa siapa yang mengikuti hidupnya apa yang Allah firmankan, dia pasti untung. Yang pertama anak-anak dengarkan. Yang pertama, innalladzina yadluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran kitabullah. Apa yang pertama? Orang-orang yang membaca Al-Quran tilawah. Ini yang pertama. Membaca kitabullah. Innalladzina yatluna kitaballah. Yaitu membaca Al-Quran. Siapa yang sampai jam ini tadi dari mulai bangun tidur sampai siang ini sudah baca Al-Quran? Ngacung. Ada yang sudah baca Quran? Hah? Nggak ada satupun? Ada? 1, 2? Ada. Ada yang sudah baca Al-Quran lebih dari 1 lembar? Ada. Ada yang sampai pagi ini selesai sampai tadi siang ini 1 juz ada? Belum. Baik anak-anak, sekarang ini kita kaji. Lihat. Itu hadis. Apa kata hadis Rasul? Innallaha. Ikuti semuanya, tirukan. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadu'u bihi akharin.
Ya, artinya sekarang sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum karena kitab Al-Quran ini, dan sesungguhnya Allah merendahkan suatu kaum karena Al-Quran ini. Anak-anak dipahami, kok bisa ada yang naik derajatnya, kok juga ada yang turun derajatnya, karena apa? Yang naik derajatnya karena apa? Yang turun derajatnya karena apa? Ayo, siapa yang saya jawab? Yang naik derajatnya satu, karena membacanya sungguh-sungguh. Dua, memahami isi Al-Quran. Tiga ya. Tiga apa? Karena mengamalkannya. Keempat, karena mengajarkannya atau mendakwahkannya. Orang akan naik derajatnya kalau dia itu membacanya. Orang itu perorangan berarti pribadi. Tapi kata Rasul akwaman, jamaknya dari kaumun. Kaum itu artinya umat manusia, tidak hanya satu. Maka anak-anak dengarkan baik-baik, kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Maka dekatkanlah rakyat itu dengan Al-Quran. Karena tingkat RT akan maju, akan naik derajatnya kalau masyarakat di RT itu dekat dengan Al-Quran. RW masyarakatnya akan maju kalau masyarakat itu dekat dengan Al-Quran. Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, itu tingkat negara pun, kalau negara itu rakyatnya dekat dengan Al-Quran, maka negara itu akan naik derajatnya. Tapi kalau turun karena jauh dari membaca, jauh dari memahami, jauh dari mengamalkan, dan jauh dari mendakwahkan. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang ini. Yuk, gambar apa? Gambar? Ada yang mengatakan ini apel? Enggak ada. Kalau ini? Ya. Saya bacakan hadis tentang dua hal ini. Contohnya begini hadis. Dengarkan semuanya. Apa tepuk diam tadi? Tepuk diam. Nah, kok belum jam? Nah, dengarkan baik-baik sekarang. Perbedaan antara durian dengan gandul. Ya. Nabi bersabda begini. Mathalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah ta'muha thayyibun wala rihalaha. Ada yang tahu bisa menerjemahkan? Ini saya masukkan di sini tapi kok tulisannya jadi hilang. Wah, ini ada ini. Lihat itu. Ayo dibaca bareng-bareng, bisa? Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah ta'muha thayyibun. Ya kan? Ta'muha thayyibun.
Kemudian wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamroh. Ini kurang lengkap, tulisan ini hilang. Tok muha thayyibun wala rihalaha, harusnya gitu. Sekarang artinya dengarkan baik-baik. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang mau membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah? Rasanya enak dan baunya enak. Itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Quran seperti buah tamar. Rasanya enak tapi tidak ada baunya. Rasanya enak tapi tidak ada baunya. Sekarang kalian pilih yang mana anak-anak? Pepaya itu enak tapi nggak ada baunya. Kalau durian itu enak, ada baunya. Sekarang tanya harga. Harga durian dengan harga pepaya mahal mana? Iya. Siapa yang suka durian ngacung? Wah mantap. Iya. Durian itu rasanya enak, baunya enak. Ketika kita di pinggir jalan, kok ada orang lewat bawa durian, ndak harus banyak-banyak, mungkin hanya 3 atau 2 durian, kita akan ikut mendapatkan baunya. Tapi kalau kita sedang di pinggir jalan, ada gandrul pepaya sak truk, ya nggak ada baunya. Anak-anakku, anak sekalian gini. Perbedaannya orang yang beriman baca Quran dengan orang yang beriman tidak mau baca Quran seperti buah 2 ini. Ternyata harganya pun berbeda. Sekarang kalau sama-sama besarnya, sama-sama bobotnya, tetapi harganya berbeda. Mungkin kalau durian bisa 80.000, kalau pepaya mungkin sekitar 8.000. Maka begini anak-anakku, sering-seringlah Al-Quran itu dibaca. Gitu. Sehingga kita akan menjadi manusia yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita sering baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Tekunilah ngaji. Khatamkanlah. Kalau ngaji sampai rampung itu baru membaca. Jalan hidup kita itu sudah dipandu oleh Allah melalui Al-Quran. Sekarang Al-Quran saya sampaikan. Dibagi 3 isi Al-Quran. Anak-anak dibagi berapa? 3. Al-Quran 30 juz. Dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama. Dengarkan. Sepertiga pertama adalah sejarah. Apa? Saya tanya, bedanya sejarah dengan dongeng apa? Betul, sejarah itu asli. Nek dongeng fiksi ya. Contohnya dongeng apa nak? Kancil nyolong timun. Nek sejarah Edi Tansil nyolong triliun. Ini anak-anak nggak tahu Edi Tansil ya. Kalau bapak ibu guru ya ingat Edi Tansil. Kancil nyolong timun itu dongeng. Nek Tansil nyolong triliun sejarah.
bangsa ini pernah kecolongan, negeri ini Indonesia pernah ada yang menggondol. Menggondol tahu? Ya. Uang negara 1,3 triliun. Itu sejarah buruk gitu kan. Anak-anak, contohnya sejarah dalam Al-Quran, ayo sebutkan. Sejarah yang ditulis, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh sejarah. Contoh sejarahnya ada para nabi. Ayo saya tanya, siapa nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran? Ini penting. Siapa nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran? Siapa mas? Musa. Musa itu lebih dari 50 kali disebut dalam Al-Quran. Nomor 2 setelah Musa? Enggak. Isa. Isa itu sekitar 26 kali disebut dalam Al-Quran. Begitu Isa. Dan yang lainnya, kalau Nabi kita hanya beberapa kali disebut malah di dalam Al-Quran. Kata Muhammad itu hanya beberapa kali. Tapi kata ganti itu yang banyak kali. Itu pakai kata ganti. Anak-anak, yang pertama sejarah. Yang kedua adalah hukum. Al-Quran itu nidhamul hayah, aturan hidup. Maka kalau pengen hidup yang sebenarnya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Berinteraksi, ya, senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Itulah hukum. Di antaranya hukum anak-anak apa saja? Hukum-hukum dalam Al-Quran adalah haram, halal, perintah, larangan, hak dan batil, buruk dan baik. Itu semua diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Ini yang kedua. Sekarang sepertiga kedua. Ayo, yang pertama apa tadi? Sejarah. Yang kedua apa tadi? Hukum. Undang. Yang ketiga adalah apa yang akan terjadi. Ingat-ingat, isi Al-Quran dibagi 3. 1 sejarah, 2 hukum undang-undang, 3 apa yang akan terjadi setelah manusia hidup di dunia ini, akan meninggalkan dunia, akan pindah ke alam yang berbeda, namanya alam barzah. Ojo alam apa? Alam barzah, alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Ada yang tahu? Kalau di kandungan berapa lama di kandungan? Manusia hidup itu 4 transit, 4 terminal, 4 setan plat. Yang pertama namanya alam rahim, alam kandungan. Berapa lama? 9 bulan 10 hari rata-rata. Ada yang kurang kadang, ada yang lebih. Yang kedua alam dunia. Berapa lama? Berapa mas? Tak bacakan hadis Nabi. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Berapa? Semuanya teriak 1, 2, 3. Berapa?
Men ingat, umur kita nggak lama, hanya 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, wa aqalluhum man yajuzu dalika, sedikit sekali yang bisa melampaui dari batas itu. Ya ada, tidak banyak yang bisa umur lebih dari 60 sampai 70, lebih dari itu jarang. Saya tanya, Nabi kita umur berapa meninggal? Ayo, berapa? 63 tahun. Sekarang Abu Bakar berapa? Sahabat khalifah pertama 63 tahun, sama. Sahabat Umar bin Khattab berapa? 63 tahun juga. Sahabat Ali berapa? 63 juga. Utsman berapa? 80 tahun. Hanya yang panjang umur yang dari 4 sahabat hanya Utsman bin Affan sampai 80 tahun. Inilah yang disebutkan Nabi. Umur umat Nabi pendek-pendek. Setelah meninggalkan dunia masuk alam barzah. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Tapi sampai nanti ada ayat berbicara begini. Siapa yang bisa melanjutkan? Qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat apa? Siapa yang tahu? Yasin. Ayat berapa? 52. Manusia kelak akan bangkit dari alam barzah. Pada terkejut, pada kaget, sehingga berkata, qalu, mereka berbicara, mam ba'atsana, sapa sing nangeake, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina. Qalu ya wailana, celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari alam kubur. Ning makna markot itu hotel bagi sebagian orang. Markot itu tempat tidur. Saya kemarin akhir Februari di Mekah, anak-anakku. Kemarin saya lihat ada hotel namanya Markot Al Jiyad. Itu di belakangnya Tower Zam-Zam. Saya kemudian tanya piantun orang yang di sana, yang sudah lama hidup di sana, 50-an tahun dari Indonesia. Aslinya Ngelungge. Tahu Ngelungge? Enggak tahu ya. Saya tanya, kok ada hotel kok namanya Markot? Ternyata apa? Namanya Markot itu kan aslinya tempat tidur. Maka hotel juga tempat tidur. Maka disebutlah Markot Al Jiyad. Jadi besok di alam kubur itu manusia itu ada yang seperti orang tidur. Kenapa dia nikmat di kubur? Karena dia beramal soleh. Sementara Nabi kita memberikan informasi bahwa di alam kubur itu ada nikmat, juga ada azab. Apa? Di alam kubur ada nikmat, di alam kubur juga ada azab. Nikmat, kenapa kok nikmat? Karena beramal baik di dunia. Contohnya beramal baik, bersedekah, infak, ya zakat, infak, sodako. Siapa yang tadi ketika mau berangkat ke sekolah salim dengan bapak atau ibu salah satu, ngacung? Alhamdulillah, bagus. Minta izin orang tua, kan gitu. Ya kan? Siapa yang tadi ketika pamitan dengan bapak ibu mencium tangan? Alhamdulillah, ya lumayan. Ya cium tangan. Siapa yang tadi pagi ketika mau berangkat sudah marah-marah sama bapak ibu?
Ada yang marah-marah. Kenapa marah-marah? Enggak sahur. Begitu ya. Anak-anak itu juga kebaikan. Berbakti sama orang tua itu kebaikan. Dibaca nak. Ayo, semuanya lihat ke slide. Hampir habis 5 menit lagi saya selesai. Semua baca bareng-bareng yang bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ya, sudah. Akan berbeda. 1 apa? Perilakunya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan berbeda perilakunya. Yang kedua, gaya bicaranya. Yang ketiga, cara berpikirnya. Terus, cara makannya. Saya tanya makan pakai tangan kiri apa kanan? Kanan. Tangan kiri untuk apa? Ya. Sekarang diam dulu tak terangkan. 1, 2, 3 diam. Oke. Kenapa kita makan suruh pakai tangan kanan? Karena di tangan kanan ini ada enzim yang akan ikut mampu membantu pencernaan untuk mencerna. Itu. Kenapa tangan kiri untuk apa tadi? Cebok. Karena di tangan kiri ini ada zat antibiotik. Ada zat antibiotik untuk mensterilkan. Makanya kalau makan kok pakai tangan kiri berbahaya. Justru nanti pencernaannya yang rusak. Kalau makan jangan pakai tangan kiri. Sampai Nabi mengatakan yang makan pakai tangan kiri seperti setan. Inilah hidup dibimbing oleh Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ini terakhir para Bapak Ibu dan anak-anak semua. Ayo gambar apa? Mahkota. Mahkota raja dan mahkota ratu. Kalian pengen tidak memakaikan mahkota kepada orang tuanya? Pengen, itu mulutnya harus sesuai dengan hatinya, jangan hanya mulut saja. Sekarang saya lihat, saya pengen tahu siapa yang sungguh-sungguh di akhirat nanti akan memakaikan mahkota, pakaian kebesaran untuk bapak dan ibu. Saya tanya dulu, siapa yang bapak ibunya masih utuh ngacung? Baik, masih utuh itu bapak masih hidup, ibu masih hidup. Ya, sekarang bayangkan wajah bapak dan ibu. Renungkan semuanya, diam, bayangkan bapak ibu. Saya hitung sampai 10 kali, semuanya tenang. Membayangkan wajah bapak dan ibu. Membayangkan bapak dan ibu sekarang sedang apa? 1. Bayangkan. 2. Sudah ketemu belum wajah bapak? Jangan bapak tetangga loh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu bapak? Ibu? Sekarang posisi di mana? Bapak ibu ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang sedang di jalan. Macam-macam. Anak-anak lihat ke depan semuanya. Apa yang mesti kita hadiahkan kepada bapak dan ibu? Ini ayat, ini hadis. Man, dibaca semuanya. Man qara'a, tirukan. Man qara'a
man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dhau'uhu ahsanu min dhau'i asyamsi. Ya, sekarang tak bacakan artinya. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an dipakaikan bagi walidahu, kedua orang tuanya, tajan, mahkota raja dan ratu, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang tuanya besok akan pakai mahkota raja dan ratu. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is samsi, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Siapa yang pengen lagi untuk memakaikan mahkota orang tuanya, ngacung? Saya doakan semuanya yang ngacung dengan ikhlas, tidak terpaksa, kesadaran menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang orang tuanya akan mendapatkan kebaikan dari kalian semuanya. Mari kita akhiri dengan majlis ini dengan berdoa bersama-sama. Kalian mengamini dengan ikhlas, jangan guyon, jangan main-main, karena kita baru meminta nyenyuun kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhikal karim wali animi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'marina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min sidunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, ibu guru menika ingkang saged kula aturaken dhateng sedaya para putra ananda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada anak-anakku semuanya, para siswa-siswi, gunakanlah waktu kalian belajar untuk belajar yang sungguh-sungguh. Demikian aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.